Kalau ada yang bilang muda, kaya, bahagia, mau nggak? Nah, tapi sekarang pertanyaannya bisa atau enggak? Passion adalah sebuah gairah, sebuah energi yang hadir di dalam diri kita yang membuat kita terus haus, terus ingin, terus berusaha keras, berjuang keras, meraih sesuatu yang sesuai dengan bidang yang ada passionnya tersebut. Itulah passion. Boleh saja kita bersenang-senang di masa muda, namun jangan lupakan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masih di I'm Possible, muda, kaya, bahagia, bisa? Tentu saja bisa, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dari impossible jadi I'm Possible. Nah, tadi kita sempat bahas passion dan hobi itu beda. Yes. Bedanya apa? Oke, jadi passion dan hobi. Dua hal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan sifat yang berbeda. Hobi itu sifatnya lebih ke mengeluarkan uang. Bapak-bapak nih di rumah hobinya golf, ya dia cuma akan menjadi orang yang sekali-kali main golf, bayar lagi, betul? Nah, tapi kalau passion, dia tidak hanya bermain golf. Dia ingin menjadi pemain golf dan akhirnya menghasilkan uang. Nah, yang kedua, passion, hobi itu lebih untuk diri sendiri. Misalnya ada orang yang hobinya menulis, maka dia hanya menulis buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia passionnya menulis, dia akan menulis buku agar dibaca semua orang. Nah, itulah bedanya antara hobi dan passion. Simple ya. Simple dan mudah dimengerti ya. Oke. Nah, ada lagi tadi semoga sudah menjawab pertanyaannya ya. Betul, karena saya juga masih penasaran pengen nanya, cuma saya mau kasih kesempatan buat penonton lagi untuk nanya. Coba angkat tangannya siapa yang mau nanya? Sebentar, saya cek. Aku aja ya. Misi ya. Misi ya, Mbak. Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Widya. Widya, kuliah, kerja, atau pengusaha, atau nyusahin orang tua? Aku kuliah Oh, kuliah. Semester? semester 5. 5. Oke, silakan duduk. Oh, belum nanya ya? Silakan. Mau nanya apa Widya? Jadi gini, saya kuliah di Respati, Universitas Respati. Sombong. Ambil jurusan apa? Jurusan komputer. Komputer, oke. Nah, yang saya mau tanyakan, saya ini kan jurusannya komputer, sedangkan itu bukan jurusan yang mau saya ambil. Oh, dipaksa orang tua kamu? Iya. Oh, mana orang tuanya? Bu, jangan paksakan anak ini, Bu. Suruh kawin aja. Maunya apa kalau gitu? Kalau saya lebih ke ekonomi. Oke, maunya ekonomi tapi sekarang ngambilnya IT. Iya. Udah semester 5? Udah semester Oke, 5. terus? Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana saya menghadapi hal-hal seperti itu, karena kan saya menjalaninya tidak sesuai dengan passion saya. Udah 5 semester loh. Nggak sesuai. Kenapa nggak keluar dari awal gitu? Karena kan karena kan kemauan orang tua. Oke. Kalau kamu sukanya di bidang ekonomi, Iya. bayangan kamu sebenarnya kamu mau bekerja sebagai apa? Passionnya seperti apa? Kalau saya lebih ke bisnis. Buka usaha sendiri? Karena kan ekonomi kan lebih ke bisnis, jadinya Jadi pengusaha ya maksudnya ya? pengusaha. Padahal komputer nyambung loh. Kamu kan bisa ini servis gitu. Itu bisnis juga kan? Iya. Oke, jadi sekarang galau, terus yang ingin ditanyakan harus melakukan apa? Harus Iya. bagaimana? Iya. Oke, Oke. baik. Siap. Thank you, Widya. Makasih. Oke, langsung jawab? Banyak nih Oke. anak-anak muda kayak gini. Widya dan semua penonton baik di studio ataupun di rumah pasti banyak mengalami hal yang sama ya. Solusinya sederhana sebetulnya. Kawinkan ya, atau nikahkan antara passion dengan Hobi. Bukan. salah. Nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba kan, inisiatif ya. Waduh. Diserakin lo. Mana lo? Antara passion dengan apa tadi? Jurusan atau bidang yang kita pelajari. Contoh, tadi jurusannya Komputer. komputer, IT, kemudian passionnya lebih ke bisnis. Kira-kira bisa nggak kita kawinkan? Sangat bisa. Sangat bisa. Contohnya tadi apa? Contoh tadi? Tukang servis komputer. Tukang servis komputer. Tapi pengusahanya, yang punyanya. Ya, itu salah satu contohnya. Atau zaman sekarang zamannya startup, betul? Betul. Kita bikin aplikasi yang bergerak di bidang bisnis. Atau berbisnis di bidang aplikasi. Nah, jadi banyak hal. Caranya adalah kawinkan antara passion dengan
jurusan atau dengan pekerjaan atau dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Dan saya yakin yang tadinya impossible jadi impossible. Luar biasa. Tapi Coach Evan, apakah semua bisa dikawinkan seperti itu? Ya. Semua gitu bisa dikawinkan? Ya tentu Bisa kawin massal, bisa. Beda topik. ya, tergantung ya, cara mengawinkan itu ada banyak. Bahkan salah satunya adalah yang tadi jurusan dengan passion. Tapi kalau sudah pekerjaan, nah ini yang gawat. Kalau sudah pekerjaan, ada beberapa cara. Nih saya kasih tahu yang ekstrim, tapi saya tidak bertanggung jawab ya. Caranya keluar dari pekerjaan, kemudian berbisnis atau bekerja, pilih yang sesuai passion. Tapi ini dampaknya harus kita pikirkan betul-betul dan bahaya nih ya. Karena kalau kita salah, akhirnya kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab atas diri kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Ya, itu yang paling ekstrim. Yang kedua, ada hal yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap menjalankan passion tapi hanya sebatas hobi. Tapi terus lakukan pekerjaan, jangan karena alasan ini bukan passion nih, akhirnya keluar dari kantor, akhirnya nggak mau nurut sama atasan dan lain-lain. Akhirnya justru pekerjaan terbengkalai, passion pun tidak terwujud sesuai dengan impian dan harapan. Karena terkadang orang menemukan passionnya ketika dia terus menjalankan pekerjaan yang dia lakukan dan tiba-tiba Tuhan memberikan jalan agar kita menemukan passionnya. Contoh banyak justru bapak-bapak, ya saya sering memberikan pelatihan untuk pensiunan, akhirnya mereka menemukan passionnya setelah mereka pensiun. Jadi terus lakukan yang terbaik dan yakinlah passion itu tetap hadir dalam diri kita dan akan kita temukan suatu hari nanti. Yes. Ya. Setuju banget nih Evan. Karena zaman sekarang ya, kalau saya tuh terus terang, kalau kita dari tadi membahas tentang passion, menurut saya passion itu memang penting, tapi passion itu bukan satu-satunya alasan untuk bisa sukses. Betul. Passion itu juga bukan satu-satunya alasan untuk bisa bahagia. Karena banyak orang mengatasnamakan passion atas kegagalannya. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau lanjutin kuliah karena ini bukan passion saya. Saya mau keluar dari pekerjaan karena ini bukan passion saya nggak suka. Padahal menurut saya ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya perseverance atau keteguhan, ya kan? Nah, sedangkan itu kan jauh lebih penting daripada hanya mengejar passion. Itu sih menurut pandangan saya. Ya, betul banget. Jadi sama halnya dengan galau di segmen pertama tadi, galaunya tidak salah, passionnya tidak salah, yang salah terkadang respon kita terhadap galau atau passion tersebut. Jadi tinggal bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Itu intinya. Betul. Ya, bahkan saya sendiri, jadi tadi saya sempat cerita, cara orang menemukan passion itu salah satunya adalah exploring. Saya dari SMP itu exploring, what is my passion? What was my passion? Gitu. Saya terus mencoba nyari apa sih passion saya. Saya udah coba buka kelas training, gagal. Saya tetap lanjutkan, tapi saya coba lagi yang lain. Saya sempat bisnis MLM. Jadi kalau saya ditanya, apa kabar Van? Dahsyat. Sukses. Sukses. Luar biasa. Anda ingin kaya? Sama. Bekas MLM juga ya. Kemudian saya sempat juga setelah MLM saya sempat batu bara. Saya kemudian mencoba lagi hal yang lain. Saya coba bisnis dimsum, lulus SMA, saya bisnis resto dimsum, menyebar hingga 15 cabang pada waktu itu. Kemudian padahal saya tidak punya passion memasak, saya tidak punya passion di bidang kuliner, tapi saya coba gitu. Dan akhirnya menyebar. Artinya, apakah tanpa passion kita bisa sukses? Bisa. Ya, tapi kemudian yang terjadi adalah ketika ada problem di bisnis tersebut, saya ngerasa ya udahlah, cari yang lain kok nggak nyaman ya gitu, kok nggak enak gitu. Akhirnya saya balik lagi ke passion saya yang awal, yang saya rasa passion, berbicara, dan akhirnya saya bahkan di usia, ya karena sejak awal tadi ditanya usia, di usia 18 tahun, saya pernah mengisi pelatihan untuk sebuah perusahaan, jadi manajer ke atas pada waktu itu, dan mereka kecewa betul, karena yang mengisi adalah anak SMA, songong, ngajarin orang tua, sok tahu, sotoy, gitu kan. Itu yang saya dapatkan, dan 3 hari training, saya dapat kertas tuh. Dapat feedback dari mereka bilang, jangan ajari kami sama anak kecil. Sama anak SD, dia bilang. Ada juga, tolong jangan hadirkan bocah ingusan di perusahaan ini. Emang dulu ingusan? Ya, enggak juga sih. Ya, sekarang sering ingusan nih. Dan itu real ya, itu feedback. Biasa kan setelah memberikan seminar selalu dikasih feedback ya. Apa yang saya rasakan? Sedih, galau. Tetapi itu tidak membuat saya menyerah. Nah, ini mungkin salah satu gunanya passion. Ya, jadi saya coba terus sampai akhirnya, this is my passion, dan saya akan jalankan ini, saya akan bangun perusahaan di bidang ini, dan ya alhamdulillah
Hari ini saya fokus di satu bidang, di bidang yang lain saya tetap berbisnis, tapi cukup berinvestasi sebagai investor. Nah, kalau saya seperti itu, ya. Oke. Jadi akhirnya kita fokus di satu bidang yang memang benar-benar kita sukai. Karena bayangin gini, kita cinta sama satu bidang. Kalau sudah cinta, semangat nggak jalaninnya? Oh, semangat. Kalau sudah semangat, kira-kira semua pekerjaan dilakukan dengan maksimal nggak? Pasti. Kalau semua sudah maksimal, ya, kira-kira kita menjadi orang yang atau prestasi datang nggak? Pasti. Pasti kalau semua sudah maksimal kan. Dan kalau semua sudah dapat, kita sudah dapat prestasi dari pekerjaan kita, dari apapun yang kita kerjakan, dampaknya adalah kita menjadi orang yang expert. Betul? Kalau sudah berprestasi berarti sudah ahli kan? Kalau kita sudah jadi ahli, teman-teman, kita tidak lagi mengejar uang, melainkan uanglah yang akan mengejar kita. Dan kalau uang sudah mengejar kita, artinya kita sukses. Sukses. Makanya tadi ya, sesuai dengan tema kita, muda, kaya, bahagia, tentu saja bisa. Nah, jadi untuk dari tadi yang masih bingung, passion saya apa, atau nggak tahu, kira-kira apa ya yang saya suka, apa yang saya bisa, jadi jangan diem aja, coba banyak hal, eksplorasi, Apalagi itu masih salah satu muda, cara kan? pertama ya, apalagi masih muda. Dan ketika Anda mencoba dan mengeksplorasi itu, dirasakan, dikenali, saya suka nggak, saya bisa nggak, mengerjakannya nyaman nggak, Ya, ya. bener banget. Jadi itu sebuah proses, dan nggak Oke. ada yang nggak mungkin. Makanya tema kita dari impossible jadi Impossible.